Pertama tentu dinamika pilkada di DKI Jakarta ini memang akan lebih dinamis dibandingkan dengan pilkada lainnya. Karena DKJ, ya, daerah khusus Jakarta, akan menjadi sorotan dan akan menjadi vital setelah ditetapkan menjadi DKJ meskipun bukan ibu kota, tetapi nanti ada kawasan aglomerasi. Ya, jadi cakupannya akan lebih luas dan memiliki kekhususan-kekhususan di dalam pengelolaannya. Oleh karenanya ini akan menjadi wilayah penting bagi siapapun tentu yang berkepentingan ke depan. Oleh karena itu sangat dinamis dan siapapun partai yang mengusung saat ini ya terus mencoba mengeksplor kemampuan internalnya. Ya termasuk kami di Demokrat juga terus mengeksplor kemampuan kami di Demokrat untuk bisa mendapatkan kandidat yang tepat, dan tepat itu adalah untuk apa? Tepat untuk memimpin seluruh rakyat Jakarta dengan baik, dengan adil, bisa maju, bisa menangani seluruh persoalan dan masalah yang ada di DKJ, termasuk bagaimana penanganan banjir, rob, dan pengembangan kawasan kota, karena bagaimanapun Jakarta ada batasnya, sehingga harus ada inovasi baru dengan kemampuan personal memimpin Jakarta yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mungkin daerah-daerah lain. Kalau misalnya penggodokan Ridwan Kamil di Jakarta sendiri dari Demokrat sudah Ya memang Ridwan Kamil sudah pernah dibicarakan ya, dan ini terutama di Kim juga dibicarakan terkait dengan Pak Ridwan Kamil. Namun kan Golkar masih terus mempertimbangkan. Jadi rumahnya Pak Ridwan Kamil kan Golkar gitu ya, sedang mempertimbangkan antara DKI ataupun Jawa Barat. Menurut saya memang ini harus didudukan kembali gitu. Karena sekali lagi memimpin Jakarta tentu butuh orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan, dan punya kapasitas untuk ke depan gitu. Nah oleh karenanya partai-partai terus mengeksplor tentunya ya, karena belum ada kepastian sampai hari ini. Dan tidak ada partai yang cukup untuk mengusung sendiri. Oleh karenanya kan harus berkoalisi. Nah kalau berkoalisi berarti harus mencari koalisi. Nah ketika mencari koalisi tentu juga harus ada kandidat yang diusulkan oleh masing-masing partai dalam koalisi. Nah ini kan belum terjadi juga gitu. Ini yang sampai saat ini biasanya kalau wilayah ataupun daerah lain di Demokrat sendiri mengeluarkan surat tugas gitu. Nah sampai saat ini untuk DKI Jakarta kami masih menggodok di internal. Ya di internal kan ada kandidat-kandidat juga, ada Pak Mujiono, ada Pak Dede Yusuf, kemudian ada Mbak Selika, banyaklah internal yang sekiranya mungkin kalaupun tidak perspektifnya nanti bisa menjadi calon gubernur, kami juga bisa berkontribusi mengusulkan untuk calon wakil gubernur gitu. Nah tetapi sekarang yang harus dipastikan mana sesungguhnya kandidat yang ada. PKS memunculkan Pak Sohibul Imam, kemudian ada yang memunculkan juga Pak Anies, ada yang memunculkan juga Mas Kaisang gitu kan. Pak Ridwan Kamil tentu muncul sejak awal. Nah ini yang sedang kami godok bersama. Pak izin update juga soal Partai Demokrat untuk mendukung Pak Anies tertutup bagi Demokrat. Kenapa? Apakah ini ada peluang yang tidak ada peluang bagi Partai Demokrat mendukung Pak Anies? Yang pasti kami sampai saat ini tidak membicarakan Pak Anies. Akhirnya di Kim itu sudah ada kesepakatan untuk mengusung Pak Ridwan Kamil. Tapi saat ini Golkar masih menahan-nahannya karena masih melihat elektoritasnya ini gimana? Ya kan itu sangat bergantung juga kepada internalnya. Tapi untuk calon gubernur tentu sangat bergantung juga nanti kepada Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil akan maju di Jakarta atau maju di Jawa Barat, kan begitu. Nah kalau maju di Jakarta ya kita lihat Kim apakah memang akan mengikatkan diri untuk sama-sama mendukung Pak Ridwan Kamil dengan kandidat yang nanti wakilnya kita godok bersama atau diusulkan, ataukah apa. Ini kan terus pembicaraan silaturahmi dan komunikasi politiknya terus dijalin. Dan saya kira belum ada sesuatu yang pasti betul siapa yang akan diusung. Oleh karenanya dinamika ini ya terus dibuka, dinamika ini terus dibuka di dalam partai-partai, dan kemudian komunikasinya ya menjurus kepada siapa yang nanti tepat gitu. Nah nanti setelah itulah baru mungkin diumumkan kepada publik. Pada akhirnya kan akan terbuka juga kepada publik gitu. Tapi Pak Ridwan Kamil sendiri itu sebenarnya lebih memilih kemana sih Kang? Kalau
Saya kan bertemu dengan beberapa orang. Saya juga pernah bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, dan Pak Ridwan Kamil juga ya menimang-nimang lah ke DKI Jakarta gitu ya. Tapi kan belum ada kepastian saja, kita belum lihat. Saya juga barusan ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Ini mau kemana nih? Pak Deddy mau mana? Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil mau kemana? Kayaknya ke Jakarta. Masih pembicaraan lah ya. Dan menurut saya ini anggap sebuah dinamika saja. Nanti pada akhirnya tentu partai-partai akan memutuskan berkoalisi dan memutuskan siapa yang tentu nanti akan ditetapkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKJ, daerah khusus Jakarta. Pak izin tanya Kesempatan di soal tim itu kalau Pak Ridwannya maju Jakarta, nanti Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat atau Ya sementara pembicaraan seperti itu ya, pembicaraan. Kang dengan apa harus wajib tim bersatu dalam pilkada atau gimana Pak? Kalau dalam pilkada harus wajib. Ya ini kan dinamika gitu ya, dinamika dalam politik menurut saya tidak ada wajib dan sunat gitu ya. Kita lihat saja nanti keputusan koalisi. Yang pasti Kim memang untuk Jakarta ini Kim memang solid lah untuk melahirkan pemimpin DKJ yang tentu nanti sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Jakarta. Kang, dengan adanya PKS tidak mengajukan nama Pak Anies, apakah PKS ini akan diajak oleh Kim untuk berkoalisi di dalam Jakarta nantinya? Kita lihatlah ke depan ya. kemungkinan Kemungkinan ada. Dalam politik kan semua kemungkinan itu ada. Dalam politik semua kemungkinan itu ada. Namun rasionalitas tentu juga harus kita perhitungkan, Tapi Kim udah berkomunikasi dengan PKS, Kang? Komunikasi politik mesti ada, ya mesti ada. Tetapi saya kira sejauh mana, kan Pak Sohibul kan baru dimunculkan hari ini, baru rame gitu ya. Kan pembicaraan itu biasanya seminggu kemudian, 2 minggu kemudian baru ada pembicaraan.